Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video kali ini, aku akan melanjutkan episode kelima. Buat kalian yang belum menonton episode pertama, kedua, ketiga, dan keempat, aku sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi. Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Di sini, Bun sedang berada di ruangan bersama dengan kepala sekolah Rita, yaitu Pak Supot, dan guru-guru yang lainnya. Di sana, guru-guru sedang berdebat untuk meminta Pak Supot menurunkan siswa berbakat untuk mengikuti sebuah kompetisi. Di saat itu, guru-guru saling berdebat satu sama lain. Dan tiba-tiba, Bun mengatakan kalau dirinya akan mengikuti semua kompetisi yang ada di sekolah. Dan di episode kali ini, kita akan sedikit berfokus kepada siswa ini dan menguak semua potensi dan bakat yang ia miliki. Diceritakan, Bun memiliki kekuatan, yaitu dapat mengkopi semua hal yang ia lihat. Hanya dengan sekali lihat, ia dapat meniru hal tersebut. Namun, di balik kekuatannya, tersimpan sesuatu hal yang aneh di dalam dirinya, seperti misteri. Misteri apakah itu? Mari kita simak ulasan alur ceritanya. Saat di aula, Bun dan Claire sedang latihan dansa. Setelah latihan dansa selesai, Bun memeluk Claire dari belakang. Lalu sebelum Bun pergi, ia menandatangani kertas absensi. Tetapi Claire merasa aneh karena yang Claire tahu, Bun tidaklah kidal. Tetapi di sana, Bun menandatangani kertas itu dengan tangan kiri. Malamnya, ia lanjut latihan piano. Di saat itu, ia sedang menonton berita tentang para alumni siswa berbakat yang rata-rata berakhir dengan bunuh diri karena tekanan di dalam hidupnya. Lalu, Bun berkata dalam hati, harus berapa lama ia harus berpura-pura menjadi sempurna. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok bayangan dari belakangnya, di balik pantulan piala kaca di depannya. Keesokan paginya, ia berdiri di depan mading yang bertuliskan namanya adalah kebanggaan sekolah. Lalu ia bertemu dengan Wave di depan mading sekolah. Wave mengatakan papan mading itu tak berarti apa-apa, dan kau tidaklah hebat. Bun mengatakan kalau ia adalah ketua kelas di kelas berbakat. Wave lalu menjawab kalau orang yang pantas menjadi pemimpinku setidaknya harus sepadan denganku. Bun menjadi terdiam setelah mendengar perkataan Wave. Lalu kita diperlihatkan Bun yang sedang berlatih bermain biola hingga senarnya putus dan melukai tangannya. Di saat itu, Pak Pom datang dan menasehatinya untuk jangan terlalu memaksakan kekuatannya. Lalu, Bun memberikan sebuah gambar yang sebelumnya Pak Pom sempat memintanya menggambar. Singkat cerita, hari-hari Bun diisi dengan latihan. Karena yang kita tahu, Bun saat ini sedang mengikuti semua kompetisi yang ada di sekolahnya. Mulai dari lomba olahraga, lomba matematika, lomba cerdas cermat, lomba musik, dan masih banyak lagi. Ia sengaja melakukan semua itu untuk menunjukkan ke semua orang kalau ia adalah siswa yang sempurna di semua bidang akademis. Tentunya, ia dapat melakukan semua hal itu berkat bantuan dari kekuatannya. Lalu Pak Pom menasehatinya untuk jangan mengikuti semua kompetisi, karena itu dapat menyakiti dirinya. Namun setelah itu, adegan berpindah secara tiba-tiba. Tiba-tiba ia langsung tersadar dan merasa heran kenapa ia tiba-tiba sudah berada di WC. Di saat itu, nafasnya juga terengah-engah. Lalu ia melihat handphone dan di sana tertulis kalau ia memenangkan semua perlombaan pagi ini. Ternyata pesan itu ditujukan untuk ayahnya. โง่ทำไมทำอะไรโง่ๆแบบนี้วะแล้วเป็นอะไรวะแล้วไม่ตอบไม่มีเวลาธนาเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราบ้างวะ Saat di luar WC, anak-anak yang lainnya merasa keheranan karena mereka mendengar seperti ada beberapa orang yang sedang berbicara di dalam toilet. Di saat itu mereka mendobrak pintu toilet. Ternyata isinya hanya satu orang saja, yaitu
Pun sendiri. Lalu mereka bertanya kepada Pun, "Kau berbicara dengan siapa?" Pun hanya diam dan langsung berkaca di toilet. Tak lama kemudian, mereka menawarkan rokok kepada Pun. Di saat Pun ingin mengambilnya, mereka tidak jadi memberikan rokok itu. Mereka lalu tertawa dan seperti sedang mengejek Pun. Secara mengejutkan, tiba-tiba Pun langsung menghajar anak itu hingga terluka parah. Di sini kita sebagai penonton mulai dibuat aneh. Siapa Pun sebenarnya? Biasanya Pun yang terlihat kalem, di sini tiba-tiba ia berubah menjadi beringas. Di saat Pun memukul anak itu, ia seketika langsung tersadar dan seperti ketakutan. Lalu yang anehnya lagi, tiba-tiba adegan berpindah di ruangan olahraga. Dan seperti biasa, di sana Pun seperti ngos-ngosan dan seperti orang yang ketakutan. Aku tahu kalian sampai di sini pasti sedikit bingung tentang alur cerita di episode ini. Kalian tonton saja sampai habis video ini, karena di akhir cerita kalian bakalan tahu sisi misterius yang ada di dalam diri Pun. Oke, kita lanjut. Sesaat di kantin, Claire melihat kalau Pun sudah memenangkan beberapa perlombaan, mulai dari lomba Scrabble, lomba biola, dan yang lainnya. Dan di sini kita diperlihatkan Pun sedang berlomba mengeja, dan yang pastinya ia telah memenangkan perlombaan itu. Singkat cerita, Pun bertemu dengan Claire di kantin. Di sana, Claire mengajaknya untuk makan dulu sebelum ia mengikuti perlombaan yang lainnya. Namun di sini Pun bersikap aneh. Ia memarahi Claire karena telah mengganggunya. Lalu Pun menangis dan berkata tidak ada yang peduli kepadanya. Di saat itu, Claire merasa ada yang aneh kepada Pun. Lalu Claire bertanya kepada Pun, "Kau siapa?" Di saat itu tiba-tiba Pun seperti menjadi orang yang berbeda lagi. Mimik wajahnya juga menunjukkan kalau ia tidak terlihat bersedih, padahal sebelumnya ia sedang menangis. Lalu Pun menjawab tidak ada apa-apa, dan ia meminta maaf kepada Claire. Singkat cerita, Pun sedang mengikuti perlombaan matematika. Seperti biasa, Pun dengan mudahnya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Namun di sini ia terlihat seperti sangat gelisah. Scene berpindah di ruangan Pak Supot. Pak Pom di sini menjelaskan tentang potensi yang dimiliki oleh Pun. Pak Pom berkata, potensi Pun dalam belajar berasal dari imitasi, dan setiap imitasi yang dilakukan Pun akan menciptakan sebuah kepribadian yang baru. Hasil tes psikologi Pun juga ada. Ternyata terungkap sudah kalau Pun sebenarnya memiliki kepribadian yang ganda. Sebelumnya, Pak Pom sempat meminta Pun untuk menggambar, untuk melihat masalah yang ia derita. Tetapi anehnya, Pun mengumpulkan gambar itu sebanyak 5 kali kepada Pak Pom, tanpa Pun sadari kalau ia sebenarnya sudah mengumpulkan gambar itu sebelumnya. Pak Pom mengatakan di setiap gambar mewakilkan kepribadiannya masing-masing. Kepribadian Pun yang paling menonjol adalah kepemimpinannya. Sebagai pemimpin, ia terlihat teguh dan sangat mengejar kesempurnaan. Dan kepribadian inilah yang dominan muncul di dalam diri Pun. Oke, kita kembali ke Pun. Di saat itu, ia sedang menjawab pertanyaan dari guru. Namun jawabannya kurang tepat. Tak lama kemudian, tiba-tiba Wave menjawab pertanyaan dari guru itu. Dan jawaban Wave sangatlah benar dan tepat. Lalu guru berkata, "Kau pintar, mengapa kau tak ikut lomba?" Lalu Wave menjawab, ia tak ingin ikut lomba karena Pun mungkin lebih pintar dariku. Lalu secara tiba-tiba, kepribadian Pun yang lainnya langsung muncul. Ia lalu menghajar Wave di saat itu. Dan di saat itu, Korn yang sedang berada di sana langsung melerai mereka berdua. Namun sialnya, malah Korn yang dihajar habis-habisan oleh Pun hingga terluka parah. Di sisi lain, Pak Pom mengatakan kepribadian yang pertama dari Pun adalah paranoia, yaitu sifat yang dimilikinya adalah cemas dan bimbang. Kepribadian yang kedua adalah rasa marah. Kepribadian ini membuatnya lebih kasar dan tak bisa menahan diri.
Dan masih ada 2 lagi sifat kepribadian yang dimiliki Pun, yang artinya Pun memiliki 5 kepribadian di dalam dirinya. Singkat cerita, Pun berada di dalam ruangan yang biasa ia berlatih piano. Dan di saat ini, akhirnya kita diperlihatkan semua kepribadian Pun yang saling berdebat satu sama lain. Dan masing-masing kepribadian memiliki sifat dan penampilannya masing-masing. Kepribadiannya di saat itu saling berdebat satu sama lain, dan hingga pada akhirnya ada satu kepribadian yang datang ke ruangan itu. Di sana, kepribadian Pun yang lainnya terlihat sangat ketakutan. Dan di sini kita diperlihatkan sifat dari kepribadian Pun yang datang ini, yaitu memiliki sifat yang sangat gelap dan menakutkan. Terlihat dari kedua matanya yang begitu hitam, dan seperti memiliki aura yang sangat jahat. Lalu, kepribadian yang memiliki mata hitam ini memukul mereka semua dan mencekiknya. Lalu, kepribadian itu menghajar semua kepribadian yang lainnya. Ia tak suka kalau masing-masing kepribadian bertengkar dan tidak akur satu sama lain. Lalu, kepribadian yang bermata hitam itu berkata kepada Pun yang asli. Ia berkata kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, lebih baik bunuh diri saja. Dan seketika, Pun yang asli langsung mengambil pisau Carter yang ada di dekatnya, dan ia mencoba untuk menggorok lehernya sendiri. Untungnya, tiba-tiba Claire datang dan menahan Pun untuk tidak bunuh diri. Akhirnya, Pun yang asli berteriak kepada kepribadian yang lainnya untuk segera keluar. Singkat cerita, akhirnya Pun yang asli telah tersadar, dan ia melihat di saat itu tangan Claire terluka parah akibat menahan pisau Carter yang dipegangnya. Keesokan harinya, poster milik Pun digantikan dengan poster milik siswa lain. Di sisi lain, Pun telah benar-benar kembali sadar dan kembali ke diri aslinya. Ia pun telah melepaskan jabatan ketua kelas di kelas berbakat. Dan di saat Pun dan Claire sedang bersenda gurau, terlihat kepribadian Pun yang memiliki mata hitam itu sedang memperhatikan mereka berdua. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mungkin kalian masih penasaran dengan episode ini, maka dari itu untuk stay tune terus di channel ini, karena aku akan terus mengupload episode-episode berikutnya. Sampai berjumpa kembali di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.